Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dengan NIM 0514 NIM 2018 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor akan melaksanakan tugas 2 tutorial pemrograman berbasis web. Nah, di sini sudah ada soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama ada halaman stok bahan ajar, kedua ada tracking daily pilih order. Nah, untuk halaman stok ajar, halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Nah, sudah ada kode untuk menjalankan perintah tersebut. Kita coba untuk jalankan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akan ke stok bahan ajar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini ada kode judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi sesuai dengan penugasan ini. Nah, lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, untuk fiturnya ada di sini untuk edit stok bahan ajarnya. Lalu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox data stok. Nah, ini untuk elemen untuk data stok. Contohnya ada stok yang menipis, stok yang kosong. Lalu di sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Lalu ada kategori mata kuliah. Nah, di sini sudah ada untuk UT daerahnya, ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kita coba untuk Jakarta. Nah, di sini kategori mata kuliahnya juga muncul. Kita pilih yang wajib. Nah, ini adalah pilihan dari kategori yang tadi kita pilih, yaitu mata kuliah wajib, dan untuk UPBJJ-nya itu Jakarta. Selanjutnya, terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Yang untuk ini kita reset dulu. Nah, untuk fitur tersebut ada di sini. Nah, kenapa Nah, di sini terdapat stok yang kosong karena di sini safety-nya 10. Jadi statusnya di sini kosong. Lalu catatannya segera reorder. Selanjutnya terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, ini untuk urutan judul, stok, dan harga. Nah, dari judul A ke Z, terus dari judul Z ke A, terus stok rendah ke tinggi, dari stok rendah ke tinggi, terus ada stok tinggi ke rendah, ada juga harga rendah ke tinggi. Nah, ini untuk harga rendah ke tinggi, lalu ada harga tinggi ke rendah. Nah, ini untuk urutan data bahan ajarnya. Lalu fitur filter dapat di-set ulang atau reset. Kita coba masukkan. Nah, ini muncul data yang sudah kita pilih dan kita akan melakukan filter reset. Nah, ini untuk filter reset, jadi kembali lagi ke semula.
Lalu kita akan terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, ini bisa kita cari contohnya eh, ECMA. Nah, di sini muncul yang telah dicari. Nah, ini untuk tampilannya. Selanjutnya kita akan implementasikan dependent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Nah, contohnya ketika kita pilih UT Jakarta, di sini akan muncul kategori mata kuliah. Nah, kita ada mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, ada praktikum, dan problem based. Nah, lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih dari sama dengan safety stock. Lalu memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok safety stock kurang dari safety stock. Lalu memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Nah, untuk ini kita coba reset. Nah, untuk stok 28 dengan safety 20 statusnya aman dan berwarna hijau. Lalu untuk stok yang menipis, stoknya 7 sedangkan safety-nya itu 15. Jadi statusnya di sini menipis atau warning. Lalu di sini stok yang kosong dengan safety 10 statusnya di sini kosong atau lambangnya merah. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data filenya. Kita coba untuk tambah bahan ajar baru. Nah, contohnya saya memasukkan PKWL 4209 dengan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Lalu kita pilih kategorinya mata kuliah wajib. Untuk UPBBJ-nya kita akan pilih Surabaya. Untuk lokasi akhirnya kita akan pilih R1 sampai A1. Harganya 65.000. Untuk stoknya kita masukkan 15, safety-nya itu 10 contohnya. Di sini kita beri catatan edisi buku baru. Kita akan coba untuk simpan. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul untuk edit. Nah, di sini sudah muncul untuk tambah bahan ajar. Di sini saya menambahkan informasi perencanaan dengan mata kuliah wajib. UPBJJ-nya dari Surabaya. Untuk lokasi raknya itu R1 sampai A1 dengan harga 65.000. Stoknya 15, subnya 10. Jadi catatannya di sini aman. Statusnya di sini aman. Maaf, di sini catatannya ada edisi buku baru. Nah, selanjutnya kita akan ke nomor 2, yaitu tracking daily order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Kita akan ke tracking DO. Nah, untuk tampilan tracking DO kurang lebih seperti ini. Lalu
terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, ada sequence number, misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Terus di sini ada NIM diisi secara manual oleh pengguna, ada nama diisi secara manual oleh pengguna, lalu ekspedisi ada JNE reguler dan JNE express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Lalu tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of object paket ke harga. Nah, di sini sudah ada fitur untuk buat DO baru. Nah, di sini juga udah ada status seperti status yang telah disiapkan, terus status dalam perjalanan, terus ada juga status yang sudah terkirim. Nah, ada fitur reset juga. Kita bisa cari NIM, nama atau nomor DO. Di sini kita coba untuk cari Rina Wulandari. Nah, nanti di sini muncul untuk nama yang dicari, nama DO yang dicari maksudnya. Nah, ini. Selanjutnya kita akan coba untuk buat DO baru. Nah, di sini nomor DO-nya sudah otomatis, lalu kita akan masukkan NIM kosong. Kita akan coba memasukkan NIM saya. Kita coba untuk JN Express. Nah, untuk paket bahan ajarnya kita pilih paket, kita pilih untuk paket informatika. Nah, di sini sudah muncul untuk total harga setelah diklik pemilihan paket. Jadi di sini langsung muncul total harga, yaitu sebesar 155.000. Kita buat DO barunya. Nah, nanti muncul untuk DO yang telah tadi kita buat. Sini detailnya tuh DO dibuat, paket sedang disiapkan di gudang. Nah, untuk selanjutnya, struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Nah, ada indeks HTML, stok HTML, tracking HTML, CSS, ada sel CSS, JS yang ini. Nah, di sini juga saya sudah ada dan sesuai ya. Mungkin video praktikum dari saya cukup segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.